Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Abad 21, channelnya para guru Indonesia. Konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax. Ini adalah video lanjutan dari ulasan kita yang kemarin Bapak Ibu terkait usulan ya dari Korpri, Dewan Pengurus Nasional Korpri, yang diketuai saat ini oleh Prof. Sudan dan juga menjabat sebagai Kepala BKN saat ini, di mana Korpri mengusulkan usulan penguatan ASN melalui penambahan usia pensiun ASN yang tadinya guru dalam konteks ini 60 tahun, itu bisa menjadi 62, 65, dan 70 tahun. Secara spesifik terkait 62, 65, 70 tahun itu sudah kami ulas di video sebelumnya. Kami akan sampaikan di akhir video ini bagi Bapak Ibu yang belum menyimak di video kemarin. Kita ulas dulu apa sih alasan dibalik usulan penguatan ASN melalui penambahan usia pensiun termasuk guru dalam hal ini. Jadi, Prof. Sudan selaku Ketua Korpri yang juga menjabat sebagai Kepala BKN itu dalam dialognya dengan CNN Indonesia itu menjelaskan beberapa poin penting untuk kita ketahui terkait usulan menambah usia pensiun ASN termasuk dalam hal ini guru. Nah, dalam dialognya Prof. Sudan, statementnya, pernyataannya yang pertama adalah beliau menyatakan seperti ini, kita juga harus melihat, kita harus fair nih, ya. Swasta usia pensiunnya bertambah. TNI usia pensiunnya juga bertambah. Polisi juga sedang diajukan. Nah, kebutuhan organisasi untuk ASN perlu juga ke sana. Dalam konteks ini, menambah usia pensiunnya juga untuk ASN. Nah, ini statement dari Prof. Sudan dalam dialognya dengan CNN Indonesia yang pertama, Bapak Ibu. Kalau kita googling memang Bapak Ibu ternyata ya, usia pensiun prajurit TNI itu diperpanjang memang dari 55 hingga 63 tahun sesuai pangkat golongannya. Itu sesuai dengan pengesahan RUU TNI, ya Bapak Ibu. Kemudian swasta juga begitu ternyata Bapak Ibu. Ini informasi baru untuk Bapak Ibu yang belum mengetahui bahwa juga diperpanjang menjadi 59 tahun Bapak Ibu, yang sebelumnya 58 tahun usia pensiun swasta Bapak Ibu. Nah, ini yang disampaikan Prof. Sudan yang pertama. Jadi, kebutuhan organisasi ASN juga perlu untuk penambahan usia pensiun ASN. Statement yang berikutnya dari Prof. Sudan, selaku Ketua Korpri kita saat ini, beliau menyatakan bahwa jumlah ASN saat ini itu 4,8 juta ASN. 42% diantaranya adalah guru. Nah, guru ini kami kutip langsung pernyataan dari Prof. Sudan ya. Kata Prof. Sudan seperti ini, nah guru ini kita harus terbuka saja, nasibnya kurang beruntung, gajinya kecil. Kemudian umur 60 tahun, guru semua sudah pensiun. Rata-rata guru anaknya belum lulus kuliah, dia sudah pensiun. Nah, kalau guru ini bisa sampai ke tingkat utama, fungsional utama, puncaknya guru ya, sampai 65 atau 60 tahun, nah anak-anaknya bisa lulus kuliah dengan baik. Nah, ini salah satu pertimbangan dari Prof. Sudan, ya, bahwa saat ini memang guru kan batas usia pensiunnya adalah 60 tahun Bapak Ibu, baik PNS maupun P3K. Nah, banyak dari pernyataan Prof. Sudan guru-guru yang belum lulus kuliah anaknya itu sudah pensiun. Sehingga kalau dinaikkan usia pensiun menjadi 65 sampai 70 tahun sesuai dengan jabatan fungsionalnya ya. Kita akan ulas sebentar di akhir video terkait jenjang ini. Nanti anak-anaknya bisa lulus kuliah dengan baik. Ini pertimbangan juga dari Prof. Sudan. Berikutnya, statement dari Prof. Sudan secara tertulis yang dikutip dari tempo.co menyatakan seperti ini. Saya melihat bahwa usia masyarakat semakin panjang dan harapan hidup semakin meningkat, sehingga sudah selayaknya batas usia pensiun ASN dinaikkan, baik untuk mereka yang menjabat di posisi struktural maupun fungsional, termasuk guru dalam hal ini. Ini pernyataan dari Prof. Sudan dikutip dari tempo.co, dan dari dialog CNN Indonesia juga menyinggung hal ini. Prof. Sudan menyampaikan bahwa usia harapan hidup Indonesia itu naik menjadi 73,5 tahun. Kemudian, kalau pensiun di 60 tahun, pengamatan Ketua Korpri kita ini, Prof. Sudan, pensiunan umur 60 tahun masih sehat-sehat dan produktif. Nah, ini yang Prof. Sudan, Ketua Korpri kita saksikan di lapangan. Karena dalam dialognya, beliau menyatakan sering melepas ASN yang pensiun dan pengamatannya 60 tahun itu masih sehat-sehat dan produktif. Nah, kalau regulasi ini goal,
terkait usia pensiun sampai 70 tahun, pemerintah akan mendorong, ini yang disampaikan Prof. Sudan juga, pemerintah akan mendorong agar ASN tetap produktif by system. Akan ada evaluasi kinerja harian, kumulasi kinerja bulanan, dan tahunan, sehingga termonitor produktivitasnya ASN tersebut. Selanjutnya, ini menarik juga statement dari Prof. Sudan dalam dialognya, ini kami kutip ya beberapa poin Bapak Ibu untuk menjadi bahan diskusi kita di kolom komentar. Tidak semua, Prof. Sudan menyatakan, tidak semua guru pensiun di 70 tahun. Nah, memang ya di publik ini kan pemahamannya teman-teman ASN itu semua ASN kalau goal usulan ini semua pensiun 70 tahun. Tidak Bapak Ibu, itu ada jenjangnya. Nah, Prof. Sudan menyatakan tidak semua guru pensiun di 70 tahun. ASN yang hebat-hebat yang kita buka tracknya. Guru misalnya, yang hebat-hebat bisa 65, bisa 70 tahun. Contoh, dosen yang profesor itu paling 5%. Guru yang utama, fungsional utama, golongan 4D atau 4E itu paling 2%. Nah, apa yang disampaikan oleh Prof. Sudan ini perlu dipahami bahwa memang tidak semua, kalaupun goal usulan ini tidak semua rata di 70 tahun Bapak Ibu ya. Ada yang 65, ada yang 62, ada yang 70. Nah, detailnya nanti kita ulas di akhir video, disimak sampai tuntas Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Prof. Sudan juga menyampaikan, Ketua Korpri menyampaikan, kalau usia pensiun diperpanjang karena hebat, ilmunya masih bisa dipakai. Yang hebat waktu pensiunnya diperpanjang, dibangun sistem yang bagus, sehingga dia dapat lakukan mentoring. Bisa transfer knowledge, transfer wisdom, transfer leadership kepada ASN muda. Itu impian ideal dari Korpri. Jadi salah satu alasan kemudian memperpanjang usia pensiun karena banyak kemudian ASN-ASN hebat dalam konteks pembahasan kita, guru-guru hebat yang sampai di 4D, bahkan di 4E, yang angkanya memang kecil ya, 2%, karena batas usia 60 tahun itu. Nah, itu kemudian pensiun di 60 tahun. Padahal kalau dilanjutkan 65-70 tahun, ASN atau guru-guru yang hebat ini, hebat dalam konteks karena bisa sampai di pangkat utama ya, itu memang tidak mudah Bapak Ibu. Nanti mereka-mereka ini bisa mentoring, ya, membimbing ASN muda. Bisa transfer pengetahuan, transfer wisdom, transfer ke kepemimpinan, leadership ya, kepada ASN muda. Ini yang impian ideal dari Korpri, salah satu alasan kemudian pengusulan penambahan usia pensiun Bapak Ibu. Nah, terkait 60, 62, 65, dan 70 tahun batas usia pensiun itu kenapa bisa beragam? Karena dalam usulannya memang menyesuaikan dengan golongan fungsional Bapak Ibu, jabatan fungsional guru dalam hal ini. Seperti apa itu? Berikut ini ulasan detailnya bagi Bapak Ibu yang belum menyimak video kami di video sebelumnya. Coba kita ulas sejenak terkait jabatan fungsional guru. Itu diatur di Peraturan Menteri Pan-RB ya, nomor 16 tahun 2009. Ini sudah lama regulasinya tapi masih ada sampai saat ini. Memang ada regulasi terbaru Bapak Ibu, yaitu di Permen Pan RB nomor 21 tahun 2024. Ini lebih spesifik ke jabatan fungsional guru, tapi secara jenjang jabatan ada yang relasinya dengan golongan ASN. Nah, terkait jenjang jabatan dan pangkat Bapak Ibu, ini terkait dengan pangkat. Ini kita ketahui ada guru pertama, jabatan fungsional guru ya, ada guru muda, ada guru madi, ada guru utama. Nah, guru utama itu ya, kita mulai dari guru utama yang paling tinggi ya. Guru utama itu untuk yang golongan 4D sampai 4E. Jadi golongan 4D sampai 4E. Guru utama dalam usulan usia pensiun ini di bagian sini ya. Jabatan fungsional ahli utama pensiun di usia 70 tahun. Jadi ke depan kalau usulan ini terrealisasi, maka untuk guru yang berada di golongan 4D atau 4E itu yang bisa tembus ke usia pensiun 70 tahun Bapak Ibu. Dan untuk guru yang usia jabatannya di ahli media itu 65 tahun. Ahli media itu di sini ya, di bagian C, itu untuk guru golongan 4A. Nah, artinya kalau Bapak Ibu misalnya golongannya 4A ya, Bapak Ibu kemudian usulan ini goal, maka Bapak Ibu usia pensiunnya 65 tahun, bukan lagi 60. Sekarang kan semua 60 tahun Bapak Ibu. Nah ini, jadi kalau Bapak Ibu nanti bisa sampai ke golongan 4D, Bapak Ibu pensiun 70 tahun. Kalau Bapak Ibu sampai di golongan 4A, maka pensiunnya di 65 tahun. Selanjutnya di sini,
Fungsional ahli muda itu 62 tahun. Nah, ahli muda di guru muda ya, kalau guru. Nah, jadi kalau golongan 3C dan 3D, maka dia pensiun di 62 tahun. Dan kalau golongan 3A, 3B atau pertama ya, jabatan fungsional pertama, dia 60 tahun.